Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengenalan teknologi informasi akan membahas analisis perusahaan retail shop smart. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM 241051146. Perkenalkan, saya Dava Dija Putra Elias dengan NIM 241051150. Perkenalkan, saya Jila Aria Wafi dengan NIM 241051134. Saya Hirzi Anak Prabadi, NIM 24105114142. Saya Ferando Dia Putra dengan NIM 24105111147. Perkenalkan, nama saya Rafael Gregorio Nemunte dengan NIM 241051145. Oke, jadi sini kita akan membahas latar belakang dari Shopsmart dulu itu. Jadi Shopsmart itu merupakan perusahaan retail besar dengan lebih dari 200 toko di seluruh Indonesia. Nah, Shopsmart ini menghadapi beberapa tantangan utama dalam operasionalnya. Maka dari itu, PowerPoint ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Shopsmart, untuk mengidentifikasi data yang relevan untuk memahami kebutuhan pelanggan, menyusun langkah-langkah implementasi teknologi berbasis Big Data dan AI. Nah, selanjutnya nih, habis kita menyusun PowerPoint tadi, kita akan membahas tentang Shopsmart. Tantangan Shopsmart ini apa aja? Jadi tantangan Shopsmart ini yang pertama, dia tuh punya retensi pelanggan yang rendah. Jadi banyak pelanggan yang hanya melakukan pembeliannya sekali doang, sehingga memperbesar tantangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu, biaya akuisisi pelangganinya tinggi. Jadi dengan kenaikan biaya promosi dan pemasaran, kebutuhan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi semakin krusial. Dan yang terakhir itu, tantangan Shopsmart yang terakhir, kurangnya pemahaman perilaku pelanggan. Shopsmart belum memiliki strategi efektif berbasis data untuk memanfaatkan pola belanja pelanggan dalam menentukan pendekatan yang lebih relevan. Oke, selanjutnya. Untuk memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi Shopsmart, perusahaan belum memahami kebutuhan pelanggan mereka. Untuk memahami kebutuhan pelanggan ini, kita memerlukan data-data seperti data riwayat transaksi, preferensi produk, dan data interaksi pelanggan. Data riwayat transaksi menunjukkan pola belanja pelanggan, preferensi produk, dan frekuensi pembelian. Preferensi produk, data preferensi produk membantu memahami apa yang disukai pelanggan, termasuk merek, jenis, dan kategori produk. Data interaksi pelanggan di berbagai platform seperti website, aplikasi, dan media sosial memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan dan interaksi dengan mereka. Pemasalah bisa dipecahkan dengan teknologi terkini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan yang dimiliki perusahaan retail ini. Hal ini tentunya dapat kita atasi melalui penggunaan serta pemanfaatan dari teknologi terkini, seperti Lalu, selanjutnya ada penggunaan AI sebagai solusi. Perkembangan AI yang begitu pesat menawarkan berbagai macam solusi dari masalah yang kita hadapi. Maka dari itu, penggunaan dari AI menjadi opsi bagi kami untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh Shopsmart. Yang pertama, Shopsmart dapat menggunakan penerapan sistem loyalty program berbasis AI untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan mendeteksi risiko churn dan menawarkan promosi khusus untuk mendorong belanja. Lalu selanjutnya Shopsmart dapat menggunakan AI untuk menghadapi tingginya biaya akuisisi pelanggan baru. Penggunaan sistem rekomendasi berbasis AI dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan pola interaksi mereka. Yang terakhir, dalam menghadapi perilaku pelanggan, gunakan Big Data Analytics untuk analisis perilaku pelanggan dan identifikasi tren pembelian tersembunyi. Lalu, selanjutnya adalah Blueprint Final Future Works. Untuk mencapai tujuan yang berupa meningkatkan retensi pelanggan, menurunkan biaya akuisisi, dan memahami perilaku pelanggan, terdapat beberapa langkah implementasi berbasis teknologi. Di antaranya, yang pertama adalah langkah awal yang merupakan pengembangan sistem rekomendasi berbasis AI dengan menggunakan TensorFlow
atau skitlearn. TensorFlow memungkinkan pengolahan data yang kompleks untuk mempersonalisasi rekomendasi produk, sedangkan scikit-learn menyediakan algoritma pembelajaran mesin yang lebih ringan untuk prototipe awal. Yang kedua adalah program analitik data besar atau Big Data Analytics. Memainkan peran penting dalam memahami perilaku pelanggan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tools seperti Table AI dan Apache Spark dapat membantu menganalisis data dari toko fisik dan online. Selanjutnya, program loyalitas berbasis AI menjadi langkah strategi berikutnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Loyalty Leon atau Smile.io dapat digunakan untuk mengelola intensif berbasis aktivitas pelanggan, seperti memberikan poin atau diskon. Yang terakhir, untuk memastikan integrasi antara data toko, fisik, dan online secara sinkron, Zapier atau AWS Upflow dapat berperan untuk hal itu. Zapier memudahkan sinkronasi data antar aplikasi tanpa kode kompleks, sedangkan AWS Upflow memungkinkan transfer data berskala besar secara aman. Blueprint ini mencakup 3 skenario budgeting, yaitu skenario pertama ketika kondisi ekonomi perusahaan stabil di angka sekitar 222 juta per tahun, itu menggunakan sistem rekomendasi program loyalitas dan analitik data diterapkan secara optimal. Kemudian ketika kondisi ekonomi perusahaan menurun sekitar 108 juta rupiah per tahun, itu fokus pada tools dasar seperti Google Sheets untuk analisis sederhana dan Loyalty Leon untuk program loyalitas. Dan skenario budgeting ketiga, ketika kondisi ekonomi perusahaan meningkat sekitar 486 juta rupiah per tahun, menambahkan pengembangan berbasis deep learning untuk analitik yang lebih mendalam dan integrasi teknologi skala besar. Seperti yang tadi 222 juta per tahun untuk budgeting saat ekonomi perusahaan stabil, kemudian 108 juta rupiah per tahun untuk budgeting saat ekonomi perusahaan menurun, dan 486 juta per tahun ketika budgeting saat ekonomi perusahaan naik. Selanjutnya, budgeting saat ekonomi perusahaan menurun, yaitu ada komponen, biaya bulanan, biaya tahunan, dan keterangannya. Komponen yang pertama yaitu pengembangan dan integrasi awal dengan biaya bulanan sebesar 5 juta dan biaya tahunannya sebesar 60 juta. Dengan keterangan fokus pada integrasi sederhana menggunakan plugin open source pada platform e-commerce. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu server share dengan biaya bulanan sebesar 1 juta dan biaya tahunannya sebesar 12 juta. Dengan keterangan cloud hemat bisa seperti Digital Ocean untuk kebutuhan ringan. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu ada algoritma dasar yaitu open source dengan biaya bulanan sebesar 750.000 dan biaya tahunan dengan 9 juta. Dengan keterangan menggunakan model AI sederhana seperti scikit-learn untuk merekomendasi produk. Selanjutnya, komponen yang keempat ada tools analitik dengan biaya bulanan sebesar 1 juta dan biaya per tahunnya sebesar 12 juta. Dengan keterangan Google Data Studio sebagai solusi analitik gratis dan efisien. Selanjutnya, komponen yang kelima ada anonymous atau enkripsi dengan biaya bulanan sebesar 500.000 dan biaya tahunannya sebesar 6 juta. Dengan keterangan enkripsi manual dengan NaCl cocok untuk skala data kecil hingga menengah. Selanjutnya, komponen yang ke-7 dengan biaya bulanan sebesar 750.000 dan biaya tahunannya sebesar 9 juta. Dengan keterangan audit dilakukan secara internal menggunakan tools open source seperti Nessus versi gratis. Dan total biaya bulanannya sebesar 9 juta dan total biaya tahunannya sebesar 108 juta. Selanjutnya, budgeting saat ekonomi naik.
Komponen yang pertama, pengembangan dan integrasi awal dengan biaya bulanan 20 juta dan biaya tahunannya sebesar 240 juta dengan keterangan pengembangan penuh menggunakan Django dengan fitur tambahan untuk mendukung loyalty program. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu server Dexted Cloud dengan biaya bulanan sebesar 5 juta dan biaya tahunannya sebesar 60 juta dengan keterangan infrastruktur cloud premium seperti AWS EC2 atau Google Cloud dengan kapasitas lebih besar. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu algoritma kompleks dengan biaya bulanan sebesar 5 juta dan biaya tahunannya sebesar 60 juta. Dengan keterangan AI kompleks berbasis PyTorch dengan model rekomendasi deep learning untuk personalisasi mendalam. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu Tools Analytic Premium dengan biaya bulanan sebesar 5 juta dan biaya tahunannya sebesar 60 juta dengan keterangan Power BI Premium atau TableView Pro untuk analisis data skala besar dan integrasi canggih. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu anonimasi atau enkripsi dengan biaya bulanan sebesar 2.500.000 dan biaya tahunannya sebesar 30 juta dengan keterangan menggunakan metode enkripsi lanjutan dengan dukungan audit otomatis misalnya HashiCorp Vault. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu audit keamanan data dengan biaya bulanan sebesar 3 juta dan biaya tahunannya sebesar 36 juta dengan keterangan konsultasi tim keamanan eksternal menggunakan Qualys untuk audit profesional. Lalu total biaya bulanannya yaitu 40.500 dan total biaya tahunannya sebesar 486 juta. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT dari strategi yang disarankan dan memiliki 4 saran ya. Yang pertama, kekuatan atau strengths, pengeluaran yang efisien, yang kedua pemanfaatan teknologi modern, 3 fleksibilitas ekonomi, keempat keterjangkauan tools. Saran yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama ketergantungan pada teknologi, yang kedua keterbatasan budget, yang ketiga kebutuhan keahlian khusus, yang keempat resiko keamanan data. Saran ketiga peluang. Yang pertama peningkatan loyalitas pelanggan, yang kedua optimasi pemasaran, yang ketiga diversifikasi pendekatan, yang keempat adaptasi pasar. Lalu saran yang keempat ancaman, persaingan teknologi, yang kedua regulasi privasi data, yang ketiga biaya tak terduga, yang keempat ketidakpastian pasar. Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa poin kesimpulan berupa penerapan teknologi big data dan AI solusi utama untuk menghadapi tantangan bisnis yang dihadapi oleh ShopSmart. Yang kedua, big data analytics memungkinkan penggalian wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih relevan dan personal. Yang ketiga, program loyalitas berbasis data meningkatkan retensi pelanggan secara efektif. Yang keempat, sistem rekomendasi berbasis AI menurunkan biaya akuisisi pelanggan dengan meningkatkan efisiensi promosi. Yang kelima, fleksibilitas perencanaan anggaran. 3 skenario dirancang untuk memastikan keberlanjutan implementasi teknologi di berbagai kondisi ekonomi. Yang keenam, langkah mitigasi risiko, anonimisasi dan enkripsi data untuk menjaga privasi pelanggan dan meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, peluang digitalisasi memungkinkan ShopSmart menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir, posisi sebagai pimpinan inovasi. Strategi ini membantu ShopSmart menghadapi tantangan pasar yang kompetitif dan memanfaatkan peluang di sektor retail modern. Kurang lebih begitu saja presentasi dari kelompok kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.